Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Diki Faizal, spesialis andrologi. Kali ini saya akan membahas tentang banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada saya akhir-akhir ini. Ya, sekitar 2-3 bulan ini terkait dengan pandemi COVID-19. Mereka banyak bertanya tentang apakah aman berhubungan seksual dengan pasangan ya di masa pandemi ini. Oke, saya mengutip dari International Society of Sexual Medicine ya. Kebetulan saya tergabung dalam komunitas kedokteran seksual. ISSM menulis dalam artikelnya terkait dengan hubungan seksual dengan pasangan saat pandemi. Yang perlu dipahami teman-teman, pertama kali adalah metode penularan dari COVID-19 itu sendiri. Ya, COVID-19 ini adalah virus yang tergolong baru. Artinya semua peneliti saat ini di seluruh dunia sedang berusaha mengenali karakter dari virus COVID-19. Jangankan virus COVID-19, virus HIV saja itu masih terus kita teliti untuk kita kenali karakteristiknya. Maka jangan heran teman-teman bahwa sering sekali terjadi perubahan protokol, perubahan guidelines terkait dengan cara mengatasi penularan dari COVID-19. Tapi secara prinsip ada hal-hal tertentu yang harus teman-teman pahami, bahwa COVID-19 ini menular melalui cairan tubuh, ya, baik saliva maupun mukosa yang berasal dari saluran pernafasan kita, karena memang port de entry-nya atau saluran masuk virus ini berasal dari sel itu. Nah, bagaimana itu menular? Melalui droplets ketika penderita COVID-19 bersin ataupun batuk. Nah, ketika kita terkena droplets dari penderita, maka akan bergantung pada aktivitas kita berikutnya. Apakah kita mengusapkan tangan kita ke mata ataupun ke saluran pernafasan ya, atau ke bibir, ke hidung, untuk membantu virus tadi masuk ke dalam tubuh kita, atau kita segera cuci tangan. Itu yang harus teman-teman harus pahami dulu. Ya. Berikutnya terkait dengan aktivitas seksual. Ya. Di sini kita akan menggolongkan menjadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita pertama membahas dari yang tidak boleh dulu. Yang tidak boleh dilakukan adalah satu, ketika kita di masa pandemi seperti ini, adalah tidak melakukan aktivitas seksual apapun saat kita tidak yakin kita menderita COVID atau tidak. Jadi, ketika kita tidak yakin kita tertular atau tidak, kita harus hati-hati. Mungkin dari aktivitas sehari-hari, bergaul dengan kolega, dengan teman kerja, atau mungkin kita memiliki aktivitas harian yang dimana kita mengharuskan untuk berinteraksi dengan cukup erat, cukup dekat dengan teman kita. Maka sebaiknya aktivitas seksual kita dihentikan. Berikutnya adalah jangan pernah melakukan aktivitas seksual kalau kita tidak sehat atau kita merasa sakit, apapun gejalanya. Ya, kenapa? Karena saat ini kita masih berusaha terus mengenali COVID-19 dengan banyak sekali spektrum gejala yang semakin lama semakin banyak. Ya. Yang berikutnya adalah jangan melakukan aktivitas seksual yang berkaitan dengan penularan cairan. Bisa dengan berciuman atau melakukan aktivitas oral dan lain-lain. Bagaimana dengan berhubungan seksual itu sendiri? Sampai saat ini penelitian masih terus mencari tahu apakah virus COVID-19 ini ditularkan melalui sperma. Ya, ada beberapa penelitian yang menemukan virus COVID-19 pada sperma, ada juga yang masih menemukan bahwa tidak ada virus COVID-19 di sperma. Ini masih akan terus diteliti. Untuk saat ini kita masih belum tahu pasti apakah dengan berhubungan seksual itu akan bisa menularkan virus COVID-19 melalui sperma. Lalu apa yang boleh dilakukan? Nah, terkait dengan teman-teman yang punya keluarga di rumah dan cukup yakin dengan resiko penularan COVID-19 di rumah yang rendah, ya, artinya teman-teman sudah hidup
bersama dengan keluarga sekian bulan dan tidak ada masalah, teman-teman juga sangat menjaga jarak fisik dengan rekan-rekan ataupun kolega, teman-teman cukup yakin bahwa teman-teman tidak terdampak atau tertular oleh virus COVID-19, maka sama seperti dengan aktivitas fisik yang lain, diperbolehkan untuk berhubungan seksual dengan pasangan. Ya, jadi teman-teman harus yakin dulu bahwa baik diri kita sendiri maupun pasangan kita itu aman dari penularan virus COVID-19. Tetapi logikanya kalau teman-teman sudah hidup sehari-hari dengan keluarga ya, dengan anak, dengan istri, maka otomatis kita cukup yakin, kita cukup percaya diri bahwa komunitas yang kita lalui setiap hari itu aman dari COVID-19. Tapi ingat, kita harus tetap waspada. Jangan abaikan aturan pemerintah terkait dengan physical distancing. Kenapa? Karena kita belajar tadi di awal bagaimana cara virus COVID-19 ini ditransmisikan atau ditularkan. Dan itu physical distancing sangat krusial. Karena itu tetap menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang lain. Lalu physical distancing, jaga jarak secara fisik dengan orang lain. Itu adalah kunci. Selain itu cuci tangan. Ya, karena bagaimanapun andai kata memang kita terkena droplets dari penderita, tapi kalau kita segera cuci tangan atau baju yang kita kenakan segera dicuci dan sebagainya, tentu akan menurunkan peluang kita untuk tertular virus COVID-19. Baik, demikian penjelasan saya mengenai hubungan seksual di masa pandemi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain, dan kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Semoga informasi saya bermanfaat. Salam andrologi.